Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah AIK 4, yang dimana kami sebagai kelompok peserta kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai paradigma pengembangan iptek, yang dimana beranggotakan satu Naila Fitran Ningrum Muninggar, NPM 0042, Aditya Putra Pamungkas, 0058, Dedik Septianto, 0062, Haifaz Nafisa Salmanuha, 0064, dan Farizal Adenugro 009. Yang dimana dalam paradigma pengembangan teks ini itu meliputi dua bagian. Yang pertama, potensi manusia dalam pengembangan teks, yang dimana itu ada beberapa potensi yang meliputi jasmani dan rohani, yang di dalamnya itu ada ruh jasmani itu sendiri dan rohani. Dan yang kedua, sebelumnya di dalam potensi manusia ini terdapat beberapa aspek. Menurut Imam Ghazali itu ada 4, yaitu qaib, ruh, dan yang ketiga ada nafs dan akhlak. Nah, dan yang kedua itu materi kita tentang rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Baik, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai potensi manusia dalam hal jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Nah, di sini ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama ada ruh, kemudian ada jasmani atau fisik, dan ada rohaniah. Nah, di sini potensi ruh ini sendiri memiliki maksud bahwa potensi manusia untuk bertauhid, dan potensi ini merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian potensi yang kedua yaitu potensi jasmani. Potensi ini mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Kemudian potensi yang ketiga yaitu potensi rohaniah. Potensi ini merupakan konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri, penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Di sini tertera juga menurut Imam Al-Ghazali, manusia ini memiliki 4 kekuatan atau potensi, diantaranya yang pertama yaitu ada kalbu. Kalbu ini sendiri merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya, yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kemudian yang kedua ada ruh. Ruh ini sendiri merupakan sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kemudian yang ketiga ada nafsu. Nafsu ini sendiri merupakan kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Kemudian yang keempat ada akal. Akal merupakan pengetahuan tentang hakikat segala keadaan, maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Laila. Sumber ilmu selain wahyu dalam epistemologi Islam adalah akal atau aql dan kalbu atau qalb. Akal sendiri masdar tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi sebagai kata kerja aqola dengan segala akar katanya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Semuanya menunjukkan unsur pemikiran pada manusia menurut Wan Daud tahun 1997. Dengan arti akal,
pikiran dan rasio itu Al-Quran juga memakai kata pikir dalam ayat 18 seperti ngafala tatafakarun. Apakah kamu tidak berpikir? Kemudian la'alakum tatafakarun, agar kamu berpikir. Untuk pengajaran yang sama, Al-Quran juga menggunakan istilah dabbaro atau memperlihatkan nazaronalar atau penalaran dengan memperhatikan dengan pikiran rasio sampai kepada penelitian secara ilmiah. Di dalam 328 ayat yang lain dipakai istilah ro'a atau melihat dan memahami, kemudian untuk memberikan dorongan atau rangsangan dalam menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah dengan kesempurnaan ciptaannya. Kemudian melalui ayat-ayat ini, manusia diajak mengetahui, menghayati, mengerti, merasakan, dan akhirnya mengimani. Setelah iman menjelma, karena terus-menerus diulang dan setiap ulangan bervariasi konteks serta bentuk masing-masing, maka diharapkan manusia tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Triyanto tahun 2007. Al-Quran memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikiran untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat Allah yang paling besar di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia, menurut pendapat Kailani tahun 1992. Melalui akal manusia inilah manusia menghasilkan iptek yang super canggih. Penjelasan mengenai akal tersebut dijelaskan pada Quran Surat Yunus ayat 6, yang artinya, menurut Triyanto 2007, memahami ayat tersebut pada dasarnya memaparkan fenomena alam sesuai dengan sunatullah atau hukum Allah yang berlaku masih dalam tahap pemaparan. Fenomena tersebut berupa pengaruh penyiraman atau air hujan terhadap pertumbuhan tanaman akan diangkat sebagai metode ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Al-Quran juga memberikan rangsangan kuat untuk melakukan penelitian tentang adanya kebenaran di balik fenomena fisik dari alam semesta dan kehidupan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kalbu, sedangkan kata kolbu atau kalbu dalam Al-Quran digunakan sebanyak 114 kali. Penggunaan kolbu selalu merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan akal manusia. Menurut Husani 2013, melalui hati atau jiwa tersebut manusia diperintahkan untuk memahami dan belajar dari dirinya sendiri atau self-orientation. Proses perenungan ciptaan Allah mata dengan memakai kerja otak, tetapi juga mengontrol ranah batin, hati atau jiwa. Hal inilah yang membedakan sifat ilmu pengetahuan dalam Islam dengan Barat. Kalbu, hati atau jiwa yang dimaksud adalah hati yang tenang, tamaduk, bersih, dan menghamba pada Allah. Karena hati atau jiwa yang demikian ilham akan masuk. Menurut Al-Quran, sebagai ulama mengartikan nafs adalah Nabi Adam, namun sebagian lain mengartikan secara umum jati diri manusia itu sendiri. Pada arti kata nafs ini terdapat 3 unsur, yaitu 1. Kolbu, nafs yang terletak di jantung. 2. Domir, atau bagian yang samar, tersembunyi, dan kasat. Yang ketiga, fuad, manfaat dan fungsi. Kut 2007 atau Nata 2001 mengartikan nasia itu untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya, yaitu 1. Melakukan kegiatan peternakan pada Quran Surat Al-Aqsa ayat 23. Quran Al-Qasas ayat 23. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola besi atau logam. Menurut Quran Surat At-Tur ayat 25. Yang ketiga, kemampuan untuk pelayaran dan mengadakan perubahan sosial.
menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Yang keempat adalah kepatuhan dalam beribadah menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, jasadilah atau fisik. Di samping potensi akal dan hati dalam pengembangan teks, manusia juga diberikan anugerah potensi jasadilah atau fisik oleh Allah. Potensi jasadilah tersebut kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan sempurna, baik berupa kekuatan dan kemampuannya. Kata insan dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Penekanan kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan, khilafah, tanggung jawab, serta amanat manusia di muka bumi. Insan dari kata anoso atau melihat, mengetahui, dan meminta izin. Kata insan merujuk pada suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya dan penalaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada rambu-rambu dalam pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah sebagai dasar ipteks. Sebagaimana standar pemanfaatan ipteks itu didasari pada akidah hukum akidah Islam pada manusia. Yang kedua ada ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam atau diwajibkan dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatkan ipteks. Yang keempat, ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sebagai terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menurunkan ketaatan kepadanya dalam atau menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun tidak diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia. Menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 28 yang berbunyi wabtaghi fima taqallahu udarul akhirata wala tansa
nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 28. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan materi paradigma pengembangan IPTEX itu kita dapat ketahui bahwa sebagai manusia itu juga kita itu juga harus mengikuti, dan dimana itu kita harus berpotensi dalam manusia sendiri itu memiliki potensi untuk ikut dalam serta dalam pengembangan IPTEX ini, yang dimana juga telah dijelaskan di dalam beberapa hadis dan juga riwayat Muslim lainnya, yang menurut Imam Al-Ghazali itu terdapat 4 kekuatan dalam tubuh manusia itu sendiri, yang dimana salah satunya ada kolab tadi, ruh, nafs, dan al-aq. Nah, yang dimana melalui keempat tersebut itu kita dapat mengetahui, menghayati, mengerti, merasakan, dan akhirnya mengimani setiap keempat potensi dari manusia tersebut, yang dimana tentunya dalam mengembangkan potensi kita dalam pengembangan IPTEX itu juga terdapat beberapa rambu-rambu, yang dimana agar kita sebagai umat muslim, sebagai seorang muslim itu dalam berkembang atau mengembangkan potensi kita itu juga bisa sesuai dengan ajaran dan syariat-syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, yang dimana terdapat akidah, yaitu sebagai dasar yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dan dari situ tentunya kita tahu bahwa IPTEX itu juga perlu, tapi di dalam pengembangan IPTEX itu juga kita perlu memiliki landasan agama yang kuat agar kita juga tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan kekufuran dunia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai paradigma pengembangan IPTEX. Apabila ada kesalahan dan tutur kata dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.